Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Sebelum pelajaran akidah akhlak ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa memanjatkan kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan materi mari menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Perlu anak-anak ketahui bahwa akhlak tercela merupakan sifat yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan karena bisa menambah beban dosa kepada kita semua. Alangkah lebih baik kita selalu melakukan perilaku yang terpuji, yang baik, yang dapat menambah pahala untuk kita semua. Pada pembelajaran hari ini, akhlak tercela bisa kita lihat melalui kisah Sa'labah. Bagaimana nanti proses pembelajarannya, seperti apa kisah Sa'labah, nanti anak-anak perlu ketahui bahwa nantinya ketika kita sudah mempelajari materi ini, kita mengetahui bagaimana kehidupan Sa'labah, anak-anak semua bisa mengambil hikmah dari pelajaran pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, nanti anak-anak paling tidak bisa menceritakan kembali kisah Sa'labah. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, dapat menyebutkan akhlak tercela yang dimiliki oleh Sa'labah. Yang ketiga, yaitu membiasakan menghindari sifat tercela, yang mana salah satu sifat tercela yang dilakukan oleh Sa'labah yaitu kufur nikmat. Nanti anak-anak harus bisa yang pertama menceritakan kisah Sa'labah, yang kedua menyebutkan akhlak tercela yang dimiliki Sa'labah, itu nanti ada apa saja. Yang ketiga, membiasakan menghindari sifat tercela yang dimiliki oleh Sa'labah. Jadi apa saja yang boleh kita lakukan dan apa yang harus kita hindari tentang perilaku sehari-hari melalui kisah dari Sa'labah. Untuk lebih jelasnya,
kita bisa menyimak kisah Sa'labah yang ada di dalam buku atau LKS kalian semua. Nanti Pak Guru akan memutarkan sebuah film pendek tentang kisah Sa'labah sebagai bahan pembelajaran pada hari ini. Nanti anak-anak harus memperhatikan dengan seksama, mengambil rangkuman atau kesimpulan tentang kisah Sa'labah. Perhatikan dengan penuh, jangan bercanda, rame sendiri atau gimana, jangan mengganggu temannya. Tetap fokus pada video yang akan saya putarkan nanti, agar ketika nanti saya memberi tugas tentang kisah Sa'labah, anak-anak bisa lebih fokus atau dapat mengerjakan dengan baik. Maka dari itu, ayo kita saksikan video pembelajaran tentang kisah Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada zaman Rasulullah saat masih hidup, ada sahabat yang bernama Salabah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun Salabah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Salabah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Salabah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Kemudian Salabah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak. Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Salabah. Lalu beliau berkata, Salabah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur. Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Salabah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa Nabi pasti didengar Allah SWT. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah 3 kalinya Salabah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Salabah. Beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Salabah. Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Salabah. Peliharalah kambing ini baik-baik, pesan Rasulullah. Salabah pun pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Salabah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Salabah, sehingga Salabah lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan
Sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Salabah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang kaya." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Salabah berkewajiban membayar zakat. Kemudian, dua utusan Rasulullah menemui Salabah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Salabah mukanya berubah merah. Ia berang, "Tidak, aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku." Lalu, kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Sungguh celaka Salabah, celakalah ia." Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. "Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu," kata salah seorang kerabat Salabah. Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Salabah. "Inilah perumpamaan amalmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah." Salabah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia pun semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya pun ternyata juga ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat Salabah karena Rasulullah juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai Salabah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Teman-teman, demikianlah kisah Salabah. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Teman-teman, Salabah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak menyadari bahwa atas kehendak Allah, Salabah menjadi orang yang kaya dan di balik kekayaannya itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Teman-teman, kita dalam kehidupan sehari-hari harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Salabah ya. Di antaranya, kita harus menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah dan menyadari
bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Dan kita juga harus menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatanmu itu bagi dirimu sendiri." Nah teman-teman, selalu berbuat baik ya, karena kebaikan yang kecil akan menimbulkan kebaikan-kebaikan lainnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak kisah Salabah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana setelah melihat tayangan videonya? Merasa senang atau bagaimana? Mungkin ini salah satu cara yang paling baru yang pernah kita lakukan, yaitu dengan menonton video pembelajaran. Tapi dari video ini jangan lupa, tadi saya sudah menyampaikan bahwa setelah melihat video ini akan ada tugas yang harus dikerjakan. Maka dari itu tolong diperhatikan tugasnya. Untuk yang pertama, kalian harus membuat kelompok. Buat kelompok maksimal 3 atau 4 orang. Kalian pilih sendiri temannya. Nah, setelah itu ditulis namanya, catat di lembaran. Nanti setiap kelompok dikasih nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, namanya ada siapa saja. Itu yang kedua, buatlah kesimpulan atau rangkuman yang berkaitan dengan akhlak tercela yang dimiliki oleh Salabah. Tadi kan sudah menonton videonya bersama-sama. Sekarang coba melalui kelompok kalian, diskusikan dengan kelompok kalian, sebutkan atau simpulkan akhlak tercela apa saja yang dimiliki oleh Salabah. Tugas yang ketiga yaitu nanti setiap kelompok harus membacakan hasil kerja diskusi atau hasil tugasnya. Semua kelompok, nanti setiap kelompok akan maju satu persatu. Di 3 atau 4 orang nanti maju bersama untuk membacakan hasil kerja diskusi tentang akhlak tercela yang dimiliki oleh Salabah. Nanti kelompok yang lainnya menyimak dan memperhatikan. Nanti setelah semua selesai maju, kita simpulkan bersama-sama apa saja akhlak tercela yang dimiliki oleh Salabah. Kita semua sudah menyelesaikan tugas kelompok yang sudah saya berikan untuk anak-anak semua. Untuk kesimpulan dari video pembelajaran tadi, melalui hasil kerja diskusi kelompok, salah satunya dapat kita simpulkan bersama-sama. Jadi bukan salah satu kelompok, bukan, tapi sebagian besar atau garis besar inti dari video pembelajaran, yaitu yang pertama, bahwa Salabah merupakan sahabat Nabi yang sangat tekun dalam beribadah pada saat masih miskin. Dulu ketika miskin sangat tekun.
bahkan tidak mau ketinggalan sedikit ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan tetapi namanya manusia pasti ingin menikmati yang namanya kaya. Pada saat itu Sa'labah memang meminta kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi orang yang kaya. Setelah didoakan Rasulullah, Sa'labah menjadi kaya dengan usaha peternakan domba, yang mana gara-gara domba-dombanya tadi Sa'labah menjadi kufur nikmat. Di antaranya sifat-sifat yang dilakukan oleh Sa'labah: sombong, yang dulunya sangat ramah kepada sahabat, kepada saudara, kepada orang, menjadi sombong. Kemudian lalai dalam beribadah, yang dulunya rajin, tekun, akhirnya ketinggalan semuanya, bahkan banyak yang ditinggalkan, bahkan hingga tidak mau membayar zakat. Nah, ini yang sangat disayangkan oleh Rasulullah. Padahal membayar zakat itu kewajiban untuk setiap muslim, tapi karena kufur nikmat, Sa'labah menjadi orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, untuk kita pelajari, jangan sampai kita berbuat seperti Sa'labah. Kita tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sa'labah merupakan perbuatan tercela yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan bernilai dosa, yang mana nantinya dosa akan membawa kepada neraka. Jangan sampai kita lakukan itu. Yang keempat, alangkah baiknya kita selalu berbuat baik kepada siapa saja, kepada teman, kepada orang tua, orang lain, bahkan kepada makhluk-makhluk lain yang bukan manusia. Kita juga harus berbuat baik juga, taat beribadah, berdoa, sholat, membayar zakat, berpuasa, atau ibadah yang lainnya. Nah, kita perbaiki dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, kalau itu memang dibolehkan, nah kita laksanakan, karena apa yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung pahala, bernilai pahala yang akan membawa kita menuju surga. Dan melaksanakan kewajiban atau beribadah harus dengan ikhlas dalam kondisi apapun, kaya, miskin, susah payah, atau sukacita. Yang penting kita ikhlas menjalankan perintah Allah. Nah, itu beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil melalui video pembelajaran tadi tentang kisah Sa'labah. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari kisah Sa'labah sebagai pelajaran dalam mata pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Apa yang telah kita pelajari tadi senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai ilmu yang manfaat. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pelajaran kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu belajar melalui kisah Sa'labah yang kita pelajari untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk terus belajar karena pelajaran kita masih panjang. Apa yang akan kita pelajari juga masih panjang. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.